Coba deh lihat video ini, DPR lagi rapat sama Menteri Keuangan soal anggaran APBN. Katanya berdampak sama ketahanan nasional deh. Serius? Emang sepenting itu ya keputusan politik buat ketahanan nasional? Katanya sih semua strategi negara berawal dari keputusan politik nggak sih? Energi. Misalnya, untuk Pertalite, masyarakat hanya membayar 10.000 per liter dari harga keekonomian 11.000. Tadi DPR bilang bahwa negara sedang menghadapi defisit anggaran yang cukup besar tahun ini, seperti pendapatan negara yang menurun sementara kebutuhan meningkat. Jadi presiden kita harus menentukan prioritas, yang dimana pertanyaannya bagaimana arah ketahanan nasional kita ke depan. Menteri Keuangan bilang ruang fiskal negara itu terbatas. Jika anggaran pertahanan dinaikin, sektor lain seperti pendidikan dan riset akan terdampak. Makanya Menteri Keuangan memastikan setiap rupiah memberikan dampak yang strategis. Tapi ancaman eksternal tuh semakin kompleks tahu. Bukan hanya ancaman militer, konvensional, tetapi juga keamanan cyber dan ketahanan wilayah perbatasan. Nah, tanpa adanya modernisasi dan kesiapan yang memadai, negara kita itu berisiko untuk tertinggal. Aku setuju banget dengan pendapat Kiai Sami bahwa keamanan itu penting. Namun daya saing bangsa itu ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Jika pendidikan dan riset ini tidak diperkuat, kita akan lemah dalam jangka panjang. Pertahanan juga dibangun dari kecerdasan dan inovasi. Berarti kita tuh menghadapi dua kebutuhan sekaligus dong ya. Yang pertama menjaga keamanan, lalu membangun kekuatan masa depan. Jadi kalau menurut aku ya Menteri Keuangan ini bisa melakukan efisiensi belanja, memprioritaskan program yang strategis dan mengurangi pengeluaran yang kurang produktif. Dengan begitu, negara kita tidak harus memilih secara ekstrim. Dan juga ya, kalau menurut aku, kalau pertahanan negara kita lemah, maka keamanan dan kepercayaan investor itu juga akan menurun. Pembangunan di negeri ini itu bisa tersendat. Kalau aku tarik kesimpulan, DPR dan Menteri ini harus mengambil pendekatan yang seimbang, seperti anggaran pertahanan tetap terjaga untuk memastikan kedaulatan. Namun, investasi pendidikan dan riset itu juga harus ditingkatkan secara bertahap. Nah, pertahanan nasional ini itu adalah strategi untuk menyeluruh, bukan pilihan yang saling meniadakan. Jadi ternyata pertahanan negara itu bukan soal tentara dan senjata gitu dong ya? Ya, tapi juga soal kebijakan politik, kemudian anggaran, pendidikan, dan juga bisa juga ke masa depan bangsa. Benar, keputusan politik di meja rapat itu bisa menentukan arah bangsa kemana loh. Indonesia memiliki kebijakan pertahanan yang berada di bawah koordinasi pemerintah dengan landasan konstitusi dan peraturan undang-undang. Lembaga seperti Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menjalankan fungsi strategis dalam perumusan kebijakan pertahanan, sementara kekuatan utama dijalankan oleh TNI sebagai alat utama dari pertahanan negara. Namun, keputusan besar mengenai ketahanan negara tetap melalui berbagai proses politik yang panjang. Banyak negara yang mengalami dilema serupa seperti akan kebutuhan pertahanan nasional dan juga kepentingan sosial ekonomi. Negara seperti Amerika cenderung mengalokasikan besar anggaran mereka untuk pertahanan demi menjaga pengaruh negaranya dalam kancah internasional. Negara seperti Jepang cenderung mengalokasikan anggaran mereka pada teknologi, karena itu merupakan strategi pertahanan nasional mereka. Konsep pertahanan nasional kini semakin berkembang, yang tidak lagi berpacu pada invasi fisik, namun juga mencakup serangan cyber, disinformasi, krisis energi, dan ketahanan pangan. Karena itu, politik pertahanan modern menuntut pendekatan yang mencakup seluruh aspek militer, ekonomi, dan pengembangan sumber daya manusia. Keputusan politik adalah keputusan masa depan. Pada akhirnya, arah suatu negara mencerminkan visi kepemimpinan suatu bangsa. Pertahanan yang kuat tidak hanya meliputi soal senjata, tetapi juga ketahanan bangsa secara menyeluruh, seperti kokohnya ekonomi nasional, kemudian stabilitas politik, dan juga unggul dalam pemberdayaan manusianya. Di era penuh tantangan ini, pertahanan nasional juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua sebagai bangsa Indonesia. Di era sekarang, berbagai ancaman bisa masuk. Maka sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Kita harus adaptif dalam perubahan, namun dengan menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Pertahanan yang kuat lahir dari bangsa yang sadar akan persatuan dan masa depan suatu bangsa.